Perkenalkan, nama saya Mahlian Sanita Kela Kautsar dengan NIM 2407001600079. Hari ini saya akan membahas tentang studi kasus yang saya wawancarai langsung dengan wawancara terstruktur dengan tema masalah sosio-emosional usia lansia yang waktu muda diwawancarai. Jadi, waktu si nenek umur 21 tahun, sekarang umurnya sekitar 70 tahunan ya, dia dijodohkan sama saudara jauhnya sendiri. Jadi kayak saudara dari ibunya gitu. Waktu itu dia tuh udah punya tunangan, udah tuker cincin juga loh guys. Tapi karena tekanan keluarga, dia nggak berani nolak. Dia juga menghormati ibunya yang ada di situ, jadi dia nggak menolak perjodohan itu. Awalnya perasaan beliau campur aduk guys, galau, bingung, sedih juga pasti, kan dia punya tunangan. Hatinya masih tertambat pada orang lain, tapi harus menikah dengan orang yang bahkan belum tentu dia cintai. Tapi waktu terus berjalan. Suaminya ternyata orang yang baik banget, penyayang, perhatian. Kalau dia sakit, suaminya yang merawat. Kalau makan, diperhatikan. Bukan karena dipaksa, tapi karena terbiasa. Lalu karena terbiasa itulah muncullah rasa cocok. Beliau bilang, kalau saya cerewet, ya tetap cerewet. Kalau marah, ya diem aja. Itu artinya beliau bisa jadi diri sendiri walau dijodohkan sama orang yang gak dia cintai. Walau dijodohkan, hubungan mereka bukan hubungan yang mengekang. Beliau dan suaminya punya 5 anak. Sekarang cucunya 11. Dan saat ini, beliau tinggal bersama anak keduanya dan 3 orang cucunya. Sayangnya sang suami telah berpulang meninggalkannya sendiri. Tapi, dia masih menjalani hidup dengan bahagia bersama anak dan cucunya. Terus ketika aku tanya, apakah beliau bahagia dengan pernikahan yang dijodohkan itu, dia menjawab dengan tegas, ya bahagia. Kalau di masa muda pasti sempat sedih gak sih guys, orang dijodohin gitu? Tentunya, tapi dia ingat kalau misal suaminya adalah orang yang baik. Tapi juga terkadang kalau misalnya dia lagi ngelamun atau lagi kepikiran sesuatu, dia suka keinget, dulu tunangannya gimana ya, kalau hidupnya sekarang sama tunangannya gimana ya. Tapi dia juga bilang, belum tentu aku akan sebahagia sekarang kalau misalnya bersama tunangannya, karena sebaik-baiknya yang menjodohkan adalah Allah yang Maha Kuasa. Menurut beliau, perjodohan itu gak bisa disamaratakan. Kalau pasangannya baik, bisa jadi bahagia sepertinya. Tapi kalau tidak, bisa menjadi luka. Bukan soal dijodohkan atau tidaknya, tapi soal siapa orangnya. Dan buat generasi sekarang, beliau bilang, kalian tuh enak, bisa milih sendiri, tapi jangan sembarangan. Lihat akhlaknya, sifatnya, sabarnya. Jangan cuma cinta di awal. Dari cerita beliau, aku belajar bahwa cinta gak selalu muncul duluan. Kadang justru tumbuh belakangan dari kebaikan, dari waktu, dari saling menerima, dan berjalan bareng. Cerita ini bukan untuk membenarkan perjodohan, tapi untuk memahami bagaimana orang dulu juga menjalani hidup dengan ketabahan yang luar biasa. Dan bagaimana dalam kondisi apapun, cinta bisa tempat tumbuh kalau 2 orang mau saling menjaga. Nah, sekarang secara sosio-emosionalnya. Dari sisi psikologi, pengalaman nenek ini menunjukkan bahwa perjodohan di masa muda bisa memicu tekanan emosional, apalagi jika tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Perasaan sedih, bingung, dan galau di awal pernikahan bisa muncul karena adanya konflik antara keinginan hati dan keputusan keluarga. Tapi, seiring waktu, dukungan pasangannya tulus dan lingkungan rumah tangga yang hangat bisa membantu seseorang beradaptasi secara emosional. Dalam kasus ini, rasa cinta tumbuh bukan dari awal, tapi dari perhatian, penerimaan, dan komunikasi sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa kestabilan emosional tidak selalu bergantung pada cinta yang menggebu-gebu di awal, melainkan pada kualitas hubungan yang terbangun setelahnya. Meski perjodohan bisa berat secara emosional, jika ada rasa saling menghargai, hubungan tetap bisa berkembang sehat dan penuh kasih. Hal ini menunjukkan apa yang dikatakan neneknya sebelumnya, bahwa perjodohan itu bukan tentang perjodohannya, tapi tentang dengan siapa orang itu dijodohkan. Jika orangnya baik, tentu hubungan akan baik. Sekian dari analisis saya tentang studi kasus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.